Siloam Hospital, halusinasi adalah gangguan persepsi pasca indera yang menimbulkan sensasi tampak nyata pada hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Kondisi ini dapat mempengaruhi semua panca indera, mulai dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, serta sentuhan. Nah, sensasi palsu pada seseorang yang berhalusinasi diciptakan atau berasal dari pikirannya sendiri hingga berpengaruh pada panca indera. Nah, biasanya pasien halusinasi ini itu biasanya berbicara sendiri. Pasien tersebut tertawa sendiri. Pada saat berbicara, pasien memalingkan mata ke arah telinga seperti mendengarkan sesuatu. Sering menutup telinga seperti mendengarkan bisikan. Pasien sering menunjuk ke arah sesuatu dan pasien sering ketakutan. Nah, saya akan memberikan SP1 pada pasien dengan halusinasi. Yang pertama, SP1 jiwa dengan pasien halusinasi, kita bisa mengajarkan yang pertama menghardik halusinasi tersebut dengan cara mengajarkan pasien untuk menutup telinga dengan kedua tangan, lalu katakan pergi, lalu katakan dan teriakan bahwa pergi, kamu suara palsu, aku tidak mau mendengar. Yang kedua, minum obat secara teratur. Selanjutnya bercakap-cakap baik dengan perawat atau dengan teman lainnya, seperti menanyakan pasien. Jika pasien tersebut suka berkebun, maka kita bisa membahas tentang perkebunan, baik itu cara menanam ataupun cara mengembangbiakan perkebunan tersebut. Dan jangan lupa untuk melakukan aktivitas terjadwal tersebut, masukkan dalam catatan hariannya atau masukkan ke dalam latihan aktivitas harian. Menurut PPNI 2016, risiko perilaku kekerasan merupakan sebuah tindakan yang berpotensi membahayakan bagi orang lain maupun diri sendiri secara fisik, emosi, dan atau seksual. Nah, untuk tanda-tanda pasien risiko perilaku kekerasan adalah di mana yang pertama pasien tersebut matanya melotot, tangan pasien tersebut menggenggam, muka pasien memerah, biasanya pasien berbicara kasar, dan juga suara pasien yang keras, pasien menyerang ataupun mencederai orang lain, dan pasien tersebut berperilaku agresif. Nah, untuk SP1 jiwa dengan pasien risiko perilaku kekerasan, kita bisa mengajarkan pasien tersebut yang pertama menghardik risiko perilaku kesehatan tersebut dengan cara melakukan tarik nafas melalui hidung, tahan 3 detik, lalu keluarkan lewat mulut. Contoh seperti untuk melegakan perasaan pasien tersebut dengan menarik nafas, tahan 3 detik, keluarkan lewat mulut. Nah, yang kedua lakukan latihan fisik. Latihan fisik di sini bukan memukul-mukul orang ataupun yang lainnya, tapi diganti latihan fisik di sini memukul-mukul benda yang empuk seperti memukul bantal untuk menghilangkan perasaan emosi pasien tersebut. Selanjutnya, anjurkan pasien tersebut untuk minum obat secara teratur dan berbicaralah dengan sopan. Nah, pada tahap ini, jika pasien ajarkan pasien untuk jika meminta sesuatu ke orang lain, pasien harus meminta secara sopan. Misal dengan cara meminta dengan nada yang rendah dan pelan, tidak harus membentak-bentak ataupun dengan berkata kasar. Selanjutnya dengan cara spiritual seperti berzikir, berdoa, sholat 5 waktu, kerjakan sholat sunnah bagi pasien yang beragama Islam. Selanjutnya waham atau delusi. Menurut Siloam Hospital mengatakan bahwa waham atau delusi adalah salah satu jenis gangguan kesehatan mental yang membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi, sehingga mereka kerap meyakini atau berperilaku sesuai dengan hal-hal yang ada di dalam pikirannya. Nah, secara umum waham dalam kondisi yang kerap dihubungkan dengan halusinasi. Meskipun sama-sama membuat seseorang tidak bisa membedakan antara hal yang nyata dan tidak nyata, terdapat perbedaan antara waham dan juga delusi ini. Nah, pada dasarnya waham dan halusinasi adalah kondisi yang membuat seseorang percaya atau memiliki keyakinan yang kuat akan sesuatu yang sebenarnya tidak ada,
atau tidak terjadi. Sementara itu, halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Waham sendiri seringkali muncul bersama dengan halusinasi, di mana kedua gejala tersebut merupakan bagian dari gangguan psikotik. Salah satu gangguan psikotik yang paling lazim ditemukan adalah skizofrenia. Nah, adapun tanda-tanda waham sebagai berikut. Yang pertama, pasien dengan waham ini biasanya bahagia dan sedih terus-menerus. Yang kedua, pasien tidak bisa membedakan antara realitas, pasien mudah lupa, dan pasien sering merasa khawatir. Untuk SP1 jiwa dengan pasien waham, itu kita bisa mengajarkan yang pertama orientasi realita dengan menanyakan nama, waktu sekarang, dan tempat klien berada sekarang. Selanjutnya, identifikasi kemampuan dan keinginan pasien yang belum tersalurkan. Selanjutnya, kita latih klien untuk melakukan aktivitas atau kegiatan sesuai kemampuan klien dan masukkan semua aktivitas tersebut ke dalam jadwal latihan harian klien. Selanjutnya, ISOS atau isolasi sosial. Nah, menurut Siloam Hospital, isolasi sosial adalah keadaan ketika cenderung kurang mendapatkan kesempatan untuk melakukan interaksi sosial. Terkadang menjauhkan diri dari kehidupan sosial perlu dilakukan untuk menenangkan diri sendiri. Namun, apabila isolasi sosial terjadi bukan karena pilihan diri sendiri, kondisi ini dapat mengakibatkan munculnya rasa kesepian dalam hati. Nah, pasien ISOS sendiri memiliki tanda dan gejala berupa: yang pertama, pasien ini tidak memiliki kontak mata. Pasien suka menyendiri, pasien merasa tidak dianggap atau dihargai, dan pasien tidak mau berinteraksi. Nah, untuk SP1 jiwa dengan pasien ISOS ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap orientasi, di mana tahap ini kita memperkenalkan diri kita, menanyakan nama klien, tanyakan klien suka dipanggil dengan apa, kita validasi perasaan klien, tanyakan perasaannya saat ini. Selanjutnya, lakukan kontrak tempat dan waktu pada pasien untuk berinteraksi. Nah, yang kedua, tahap kerja. Kita ajarkan pasien cara memperkenalkan diri. Tanyakan apa yang pasien rasakan hari ini. Minta pasien bercerita tentang mengapa keadaannya bisa seperti ini. Dan katakan kepada pasien, anggap saja kita perawat ini sebagai teman curhat pasien ataupun teman cerita pasien. Dan disinilah kita menjalin hubungan kepercayaan terhadap pasien yang dengan isolasi sosial tersebut. Nah, selanjutnya setelah itu lakukan tahap terminasi. Tahap terminasi ini, lakukanlah validasi ulang perasaan klien setelah dilakukan tindakan yang telah kita berikan. Dan selanjutnya masukkan ke dalam aktivitas terjadwal dan lanjut untuk kontrak selanjutnya. Selanjutnya, HDR atau harga diri rendah. Harga diri rendah itu merupakan salah satu kondisi yang sering dialami oleh penderita gangguan jiwa. Nah, harga diri rendah ini adalah suatu perasaan yang negatif terhadap diri sendiri, hilangnya kepercayaan diri, dan merasa gagal mencapai keinginan. Adapun tanda-tanda dari pasien HDR adalah yang pertama, sulit tidur, menganggap dirinya tidak bermakna, menganggap dirinya negatif, dan juga postur tubuh biasanya menunduk. Untuk SP1 jiwa dengan pasien HDR yang bisa kita lakukan, yang pertama, identifikasi kegiatan apa saja yang dapat pasien lakukan. Selanjutnya, identifikasi kegiatan apa saja yang dapat pasien lakukan sekarang ini. Dan selanjutnya, ajak pasien memilih kegiatan positif yang mau kita ajarkan atau kita latih saat ini. Yang selanjutnya, masukkan semua aktivitas tersebut ke dalam latihan terjadwal. Misalnya, pasien senang setiap pagi melakukan mencuci piring setiap pagi jam 7 ataupun menyapu rumah jam 8, maka kita kita beri pasien tersebut untuk melakukan kegiatan tersebut secara rutin.